Akhirnya kita menciptakan produk yang dipakai sama orang-orang zaman dulu, produk 2-in-1 yang berasal dari luvah gabas kering dan lara. Packagingnya kita tuh bentuk kebab gitu loh. Waktu datang, Kak itu apa gitu kan, makanan ya bukan, terus kita promosi, itu salah satu target marketingnya kita. Dosen Undip kalau nggak salah. Iya sih, Universitas ya, Diponegoro. buat praktek mahasiswa di kampusnya. Iya ya, alhamdulillah biar Luvera makin terkenal ya. Halo, selamat datang di podcast PMI Ngobrol Bayang bersama aku Fitriani Hasana sebagai MC di episode kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol seru tentang student company. Ini adalah program yang memungkinkan anak sekolah merasakan pengalaman menjalankan sebuah perusahaan dari awal, mulai dari pemilih nama hingga proses likuidasi saham. Seru banget kan? Nah kali ini aku kedatangan tamu spesial, salah satu anggota dari Akasa Student Company, perwakilan dari SMK Negeri 2 Semarang. Nah, yuk kita sambut Karina. Hai Karina, Halo. bisa perkenalkan dirimu sebagai anggota Akasa Student Company. Halo, aku Karina Roto Ain Handoyo dari SMK Negeri 2 Semarang yang mengikuti program Student Company, namanya Akasa Student Company. Di Student Company aku dari divisi Public Relation dengan jobnya itu Public Relation. Wah, seneng banget bisa ikut ngobrol di sini. Oke, langsung aja Karina bisa ceritakan bagaimana sih ide awal terbentuknya Akasa Student Company dan produknya sendiri yaitu Luvera ini. Nah, pada awalnya program ini tuh cuman ada 4 sekolah aja gitu. Jadi kan namanya prestasi junior Indonesia itu cuman ngadain di 4 sekolah. Yang pertama SMK Negeri 1, yang kedua SMA Negeri 3, yang ketiga tuh SMA Negeri 5, yang keempat SMK 9. Kita belum muncul tuh, SMK 2 belum muncul. Nah, akhirnya PJI mempercayai kita untuk mengikuti program Student Company yang namanya Akasa Student Company, di mana Akasa Student Company ini kita ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya langit. Karena di atas langit masih ada langit, jadi ketika kita naik atau ketika kita sukses gitu nggak boleh sombong karena di atas langit masih ada langit. Nah, untuk produk Luveranya sendiri itu kita membuat dan memikirkan produk yang ramah lingkungan gitu, yang 2-in-1 juga, karena ini tuh ibu-ibu kan lagi pada happening nih sama kayak cuci piring gitu kan, cuman kayak pakainya tuh itu aja dan cuma tanpa spons biasa. Iya, tanpa tahu kelemahannya tuh apa gitu. Akhirnya kita menciptakan produk ini yang dipakai sama orang-orang zaman dulu, produk 2-in-1 yang berasal dari luvah gabas kering dan lara gitu, terus dijadiin spons cuci piring dan sabun dari lara gitu. Keren banget sih inovasinya, apalagi kan prestasi junior Indonesia itu mempercayai SMK Negeri 2 Semarang untuk membuat program student company seperti produk Luvera atau luvah yang berasal dari gabas kering untuk diproduksi sendiri oleh anak-anak SMK Negeri 2 Semarang. Bener banget. Nah, keren banget. Apa yang menjadi motivasi utama siswa-siswi SMK Negeri 2 Semarang untuk ikut serta dalam program ini? Motivasi utama kita tentunya nambah relasi dari sekolah-sekolah lain, juga kita pengen tahu gimana rasanya berbisnis, terus juga kita pengen tahu kewirausahaan tuh gimana sih, intinya kepo lah sama hal-hal kayak gitu, biar nanti kalau misalnya kuliah atau kerja di saat kita disuruh jualan atau apa gitu, kita udah ngerti sedikit-sedikit tentang kewirausahaan gitu. Berarti kita udah siap mental untuk berusaha sendiri, maksudnya udah punya bekal sendiri. Ya, udah ada bekal sendiri gitu. Betul. Lalu proses pembuatan Luvera dari bahan alami hingga menjadi produk jadi itu seperti apa Karina? Ada kendala khusus atau enggak selama produksi Luveranya? Kalau kendala khusus pasti ada, karena setiap student company dari sekolah-sekolah lain juga pasti memiliki kendala khusus terhadap produknya sendiri ya. Kalau dari student company Akasa itu kita kesulitannya adalah mencari vendor dari petani untuk gabas kering dan lerak gitu. Karena kan di Semarang itu tuh ada, cuman biayanya tuh mahal gitu kayak kabupaten ataupun desa-desa yang membuat benar-benar memproduksi sendiri gitu. Nah, iya, jadinya kita kesulitan untuk mencari di daerah Semarang, sedangkan kita membutuhkan banyak sekali bahan-bahan produk-produk itu. Kalau misal kita beli, nanti yang ada kitanya
rugi gitu kan, bukannya laba malah rugi. Terus habis itu akhirnya kita nyari vendor yang benar-benar pas sama kita, akhirnya kita mencari di luar Semarang gitu. Nanti dari luar Semarang dicariin oleh petaninya, terus dikirim ke sekolah. Habis itu kita ngolah gitu loh, memilah-milah mana yang bagus. Abis itu kalau udah kita potong-potong jadi tipis, abis itu dijadiin, kalau udah dijadiin kayak bantal gitu, dijahit, kita kirim ke penjahit. Ini penjahit vendornya nyari lagi, beda lagi. Ya, terus habis itu ada penjahit khususnya sendiri. Iya, ada penjahit khususnya kayak udah langganan gitu loh. Nah, terus habis itu dari penjahit itu kayak ditambahin kain terus sama kantong buat masukin laraknya. Intinya disempurnakan lah gitu produknya. Lebih kayak mendesain lebih cocok buat jadi spons gitu ya. Iya benar. Karena jujur aja kalau kita yang bikin kita belum bisa. Karena keterbatasan waktu sama alat-alat sendirinya iya, benar, juga ya. Iya, benar. Lalu kenapa memilih gambas dan lera sebagai bahan utama? Luvera apa sih keunggulan dibanding spons cuci piring biasa yang dijual di supermarket ataupun toko-toko? Sebenarnya kalau misal keunggulan atau kelebihannya Luvera sendiri itu karena ini sponsnya tuh ramah lingkungan. Jadi kita bisa kita bisa memanfaatkan ini biar kayak misal nih kita cuci piring, kuman-kuman yang nempel tuh bisa langsung hilang karena manfaat dari spons ini gitu. Karena ini kan dipakai zaman dulu banget, terus kita inovasi gitu kayak ini udah dipakai zaman dulu nih, kalau misal kita buat sekarang kayaknya booming lagi deh gitu. Generasi muda mungkin lebih kepo ini produk apa. Karena penasaran kan kayak bentuknya baru gitu. Oke. Ini Luvera tuh awet ya, maksudnya cuman kita beli satu kali aja tapi pemakaiannya berkali-kali. Iya. Banget 1-3 bulan. Wah, keren banget sih sampai bertahan 1-3 bulan dan laraknya ya 1-3 bulan. Lagi kan produk ramah lingkungan, jadi kayak kalau kita beli sabun cuci piring cepet habisnya kan, habis, terus kita juga belinya paling sebulan itu bisa habis 2 kali atau 3 kali, nanti kayak buang-buang uang. Jadi kalau beli cuma Luvera doang kayak lebih hemat beberapa kali gitu ya. Nah, bagaimana cara kalian memastikan kualitas Luvera tetap terjaga meskipun proses pembuatan sebagian besar dilakukan secara manual? Jadi produk Luvera ini memang tahan lama, jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya menyimpan atau bagaimana biar Luvera ini tuh dapat tersimpan dan kualitasnya masih bagus dalam jangka waktu yang lama, karena emang produk ini didesain untuk menjadi produk yang ramah lingkungan yang tahan lama gitu. Jadi Luvera ini tuh bisa bertahan cukup lama selama disimpan dalam suhu ruang. Betul. Jadi kayak cocok ditaruh di mana aja, yang penting suhu ruangnya teratur gitu ya. Iya. Nah, tantangan apa yang dihadapi Akasa Student Company dalam memasarkan produk Luvera terutama di kalangan generasi muda yang banyak sekali godaan-godaan sana sini? Sebenarnya itu tantangannya itu pemasarannya sih. Kayak ini kan produk kan baru, inovasi baru ya. Biasanya tuh zaman dulu itu dipakainya tuh buat sabun mandi, spons sabun mandi. Kalau kita karena pengen yang baru jadinya spons cuci piring. Jadi susahnya karena asing di kepalanya mereka, terus juga kayak orang-orang belum tahu itu tuh apa sih produk Luvera tuh, paling kayak gitu doang gitu. Ada yang beberapa yang tertarik, ada juga yang nggak tertarik sama sekali. Awalnya masih mikir panjang gitu ya. Awalnya susah, akhirnya kita mikirin gimana caranya biar mereka penasaran sama produk ini dengan packagingnya kita tuh bentuk kebab gitu loh. Bentuk kebab, terus habis itu pada makanan gitu, soalnya packagingnya bagus banget. Betul. Terus habis itu waktu datang, Kak itu apa gitu kan, terus habis itu makanan ya gitu, bukan, terus kita promosi, itu salah satu target marketingnya kita gitu. Keren banget sih dengan packaging yang sangat lucu dan biar pada kepo. Soalnya kayak anak muda sekarang kan lihat dari packagingnya dulu baru beli, terus kadang-kadang visualisasinya. Iya benar. Jadi kayak anak muda tuh tertarik dengan visualisasi oleh penjualnya tersebut. Lalu bagaimana Akasa Student Company melakukan promosi produk Luvera? Ada strategi khusus gak yang digunakan? Apalagi kan sekarang butuh penjualan digital semua, online semua, jadi bagaimana? Tentunya ada, karena dari platform-platform ya, dari Shopee mungkin, atau dari TikTok, dari Instagram, tapi kalau kita khususnya tuh di Shopee gitu. Kalau TikTok atau Instagram dan Facebook lain sebagainya tuh buat kayak branding produknya aja. Tapi kalau Shopee buat pemasarannya, buat kayak jual belinya gitu.
Itu biar juga kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kalau belanja kan di Shopee kan. Iya, karena Males ke banyak toko banyak langsung promo kan. gitu Iya, kan. jadinya ke Shopee gitu. Terus juga harganya murah, terjangkau. Oke, juga ada gratis ongkirnya juga bisa Iya, kan? bisa 16.000 doang. Oh iya, bener banget sih. Apalagi kan kayak Shopee kan banyak promo-promo, apalagi kalau di tanggal yang kembar gitu, jadi kayak banyak Banyak promo, promo-promo. iya, Jadi betul. bisa beli Luvera di Shopee. Betul. Nah, ada rencana nggak untuk mengembangkan varian produk Luvera di masa depan? Kalau pengembangan produk Luvera itu mungkin bentuknya ya. Kalau misal bahan dasarnya kita nggak ada kepikiran buat mengganti bahan dasar seperti gambas kering atau lerak karena itu merupakan ciri khas dari Akasa Sun Company yang dimana kalau misal kita ganti itu kayak menghilangkan ciri khas dari Akasa Sun Company. Nah, tapi kalau untuk pengembangan bentuk atau apa gitu mungkin ada nanti, tapi karena masanya kita udah habis jadinya kayak mungkin bisa dilanjutin sama adik kelas gitu kan. Nah, adik kelas mungkin juga nggak Luvera aja gitu. Bisa juga kayak mungkin bikin produk lain yang lebih inovatif dari Luvera Ataupun gitu yang sih. ramah lingkungan Yang ramah juga lingkungan ya. yang lain gitu. Karena biar SMK 2 tuh punya banyak produk gitu, nggak cuma Luvera aja gitu. Oke, semoga di masa depan juga adik kelas juga berpikir atau membuat inovatif baru ataupun Betul. produk lain-lainnya yang bisa mengalahi ataupun lebih harum lagi ketimbang Luvera ini juga sih. Nah, bagaimana respon masyarakat terhadap produk Luvera sejauh ini? Apakah sudah ada target penjualan? Sejujurnya udah ini sih, kita udah sangat puas ya dengan hasil promosi yang kita marketingkan, yang kita jual belikan, karena respon-respon dari masyarakat sangat menyenangkan dan mereka nggak pernah ada hate comment sih sebenarnya. Jujur positif semua selama ini karena yaitu kita kan Car Free Day juga, terus habis itu kita habis ada ibu-ibu senam tuh, habis selesai mereka istirahat, ibu-ibunya lapar ngelihat packagingnya kita, jadinya ibunya penasaran, kita promosi kembali lagi ke situ. Terus habis itu dari situ ada yang sampai beli lebih dari 5 produk. Dosen, iya Dosen mana itu? dosen Undip kalau nggak salah, keren iya. banget sih, Universitas Iya, Diponegoro. buat praktek mahasiswa kelasnya. di kampusnya, iya, biar ya alhamdulillah biar Luvera makin terkenal ya, beli sampai 9 produk kalau nggak salah waktu itu. Ya, Jadi gitu. mahasiswa-mahasiswanya juga bakal dipromosiin ini produk Luveranya bagaimana gitu. secara nggak langsung kan nyebar gitu kan, memperluas terkenalnya Luvera gitu. Oke, keren banget sih. Sampai ada dosen beli dan borong juga, itu banyak juga Iya, sih, itu keren banget. alhamdulillah. Nih, bagus-bagus. Apa yang paling kamu suka dari menjadi anggota Akasa Student Company, terutama divisi Public Relation? Dari dulu itu aku suka berorganisasi. Nah, aku tuh dulu mikirnya di SMK Negeri 2 Semarang sama sekali nggak mau ikut organisasi karena tugas-tugasnya nanti banyak, sekolahnya jauh. Aku dulu belum bisa naik motor. Ya, jadi Jadinya agak susah transportasinya. susah, iya. Dulu kan aku naiknya angkot. Angkot juga iya kalau cepet, kalau nggak ada Hoki-hokian gitu-gitu, ya, iya, kayak gitu, hoki-hokian. hoki-hokian. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin bisa ngatur waktu. Jadi kayak aku mikir, oh ini antara tugas kelas dan tugas organisasi pasti bisa dipisah atau bisa di manajemen lah waktunya, karena semakin kita dewasa semakin bisa untuk manajemen waktu gitu. Dan juga apa yang paling suka dari student company itu cara kita buat nyelesain masalah tentang keuangan, terus habis itu marketing, komunikasi, itu kalau udah selesai rasanya plong gitu, terus kayak bisa ya kita ternyata nyelesain hal kayak gini gitu. Dan kalau ditanya tentang public relation, kenapa aku gabung di public relation, karena aku suka public speaking, jadinya Ingin mengasah public iya, speaking public speakingku lagi. Jadi ya dari situ aku bisa lah kayak ngeliat gimana perkembanganku selama public speaking dulu di SMP dan ya sebelum-sebelumnya gitu. Wah, keren banget sih, apalagi kan kalau public speaking gini kan juga banyak manfaatnya buat perusahaannya sendiri. Apalagi kan kalau promosi kan juga harus pinter ngomong untuk mempromosikan jualannya atau produknya, untuk masyarakat tahu kalau sini tuh kita
menjual sebuah produk yang sangat bermanfaat, apalagi kan ramah lingkungan juga. Jadi apa yang ada di pikiran tuh tersampaikan gitu loh. Nah, ya benar banget sih, itu bermanfaat banget sih public relation ini. Nah, lantas sebelum kamu memasuki divisi public relation itu ada seleksinya khusus gak dari Akasa Student Company atau sudah langsung bisa masuk aja? Pasti ada ya, dalam organisasi pasti ada seleksi kan. Nah tapi di situ kan ada finance, ada HRD, ada apalagi ada komersial, abis itu ada sekretaris dan lain sebagainya. Tapi karena di situ aku melihat public relation itu, jadi kayak ada public relation, jadi aku ikut ke sana dan alhamdulillah keterima gitu. Wah, keren banget sih, apalagi Akasa juga apa ya, menerima semua calon-calon anggota, Iya, jadi kayak dengan lapang dada, Iya. kayak bisalah nerima gitu, kayak terbuka luas gitu buat siapapun yang mau daftar boleh gitu. oke, jadi kayak organisasi yang bisa menaungi anak-anak siswa-siswi SMK ataupun enggak SMK doang sih, lebih kayak SMA semua Iya, ya. semuanya ke Jadi- membantu anak-anak untuk siswa-siswi SMK 2 untuk nggak takut melakukan hal baru gitu. Bener-bener. Nah, dalam diskusi kita sebelumnya, kamu sempat menyinggung mengenai program CSR yang telah dilaksanakan oleh Akasa Student Company. Aku tertarik untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan CSR apa saja yang telah berhasil diselenggarakan oleh tim Akasa Student Company. Tentunya kalau misal bersosialisasi di masyarakat ya, Iya. karena public relation itu identik sama public speaking, sosialisasi di masyarakat. Sedangkan CSR sendiri itu gimana ya, jiwanya public relation gitu. Jadi waktu itu kita berkunjung ke SD Palebon buat nerangin gimana sih caranya kita berbisnis gitu. Tapi sambil ngegame juga biar merekanya nggak pada boring. Oke. Apalagi kan masih anak SD kan, Iya, jadi agak sulit pemikirannya buat- juga belum terbuka. Iya, gitu. agak susah, terus agak tantrum sana sini, apalagi Iya, kan anak SD kan lari-larian. lebih suka lari-larian, Iya, jadi mungkin agak sulit-sulit gimana gitu, tapi kalian bisa memanage-nya mereka. Tujuan dari program CSR yang kalian lakukan misalnya saat sosialisasi di SD Palebon 3 itu apa aja? Dan kita itu biar nanti kelak mereka anak-anak SD ini kalau udah besar nggak takut untuk memulai hal baru. Terus habis itu kalau misal ada organisasi, mereka juga nggak takut buat nyoba. Terus habis itu nggak takut buat ikut organisasi baru, bisnis dan lain sebagainya, karena juga mereka kan udah lebih paham ya mengenai kewirausahaan. Mereka mungkin nggak ngerti apa yang kita omongin sekarang, kayak udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Tapi nanti kalau mereka udah gede, mereka pasti ingat, oh dulu aku pernah diajarin ini nih sama kakak-kakaknya gitu. Jadi memorable buat mereka. Mereka nggak takut buat mulai hal baru, kayak nggak takut juga buat berwirausaha, tahu caranya bagaimana berbisnis dan lain sebagainya gitu. Wah, itu keren banget sih, apalagi kan program ini kan program CSR ini itu di Palebon, apalagi di SD, jadi kayak Iya. agak susah-susah untuk Mengatur anak-anaknya, untuk iya. sosialisasinya, apalagi kan anak-anak masih kayak butuh bimbingan lagi kan, Bimbingan, iya. jadi untuk kedepannya semoga bisa berhasil untuk anak-anaknya tersebut, adik-adiknya ya. Selain program CSR di SD Palebon 3, aku pernah dengar Akasa Student Company juga pernah melaksanakan kegiatan seperti clean up dan menjual aloe vera di CFD di Simpang 5 Semarang. Bisa kamu ceritakan lebih detail mengenai pengalaman kamu dalam menjalankan berbagai program CSR ini? Apa tujuan utama dari setiap kegiatan tersebut dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut? CSR sendiri itu adalah Corporate Social Responsibility, yang dimana kita membutuhkan respon masyarakat mengenai apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan, dan produk apa yang kita buat gitu kan. Nah, maka dari itu kita mengusahakan bersosialisasi terhadap masyarakat seperti clean up, CFD, terus habis itu CSR, yaitu untuk supaya masyarakat memberikan respon positif terhadap produk kami dan produk kami menjadi engagementnya naik dan lebih dikenal oleh masyarakat gitu. Wah, keren banget sih, apalagi kan masyarakat juga responnya sangat baik, apalagi kalian juga clean up di CFD-nya, Iya, jadi kayak benar. bersih-bersih Betul. untuk bantu-bantu Iya. orang-orang di sana. Kan soal clean up ini, lah kalian clean up di CFD tuh gimana sih, kayak respon masyarakat, apakah mereka juga ikut kontribusi kegiatan kalian atau hanya melihat saja? Waktu itu pernah ada kayak yang lihat, terus habis itu
promosi-promosian. Mereka juga ada program sendiri gitu, tapi bukan study company ya. Mereka kayak ada apa ya namanya ya waktu itu ya, kayak cuman komunikasi biasa aja gitu. Jadi kita perkenalkan produk kita, mereka ngenalin produknya mereka gitu. Tentang ini kalau nggak salah program biar kita nggak kena demam berdarah kalau nggak salah. Ya, terus habis itu kita datang ke standnya mereka, kita dijelasin ini itu, dah mereka akhirnya beli produknya kita. Oh, saling benefit. Betul. Ya, saling bagus banget sih. Soalnya kan CFD kan juga rame-rame anak mahasiswa juga sih, kayak promosi danusan ataupun organisasi lain. Nah, sebagai siswa kelas 12 jurusan akuntansi ya, yang memiliki banyak tugas sekolah dan apalagi kan nanti kamu bakal ikut PKL lagi ya, yang ronde kedua ini 3 bulan ke depan. Nah, bagaimana kamu bisa mengatur waktu terlibat aktif di Akasa Student Company, terutama dengan banyaknya kegiatan dan tanggung jawab yang harus kamu embani? Belum mengikuti program ini tuh pastinya aku udah mikirin dan mastiin gimana waktu yang aku miliki. Jadi bisa nggak ya aku ngikutin program ini tanpa harus ganggu waktu belajarku gitu. Awalnya waktu masuk SMK Negeri 2 Semarang, aku nggak pengen ikut organisasi apapun dan ekskul apapun itu aku nggak pengen, tapi ternyata itu tuh penting gitu loh buat gimana ya, menyongsong masa depannya kita biar kita lebih paham mengenai kewirausahaan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya semakin aku dewasa tuh semakin bisa memanage waktu dengan sendirinya gitu. Kayak nggak perlu yang ngejadwal setiap hari karena kita udah gede kan, otomatis berjalan sendiri gitu loh. Nah, kalau masalah PKL itu tuh nggak akan mengganggu juga karena program ini juga bisa didiskusikan melalui Zoom, terus Google Meet dan WhatsApp, atau ketemu waktu weekend, jadi nggak akan ganggu waktu belajar dan waktu organisasi gitu sih. Berarti kamu tuh bisa memanage waktu atau jadwalmu sendiri walaupun kamu tuh masih PKL, apalagi kan organisasi ini bisa via online ataupun berhubungan pada saat kamu waktu libur itu kan juga bisa. Jadi kayak bagus banget sih mengikuti alur ataupun waktu untuk memanage waktu secara teratur gitu ya. Nah, sebagai seorang public relation, bagaimana kamu berhasil mengajak teman-teman sekelas untuk terlibat aktif dalam kegiatan Akasa Student Company? Nah, setiap divisi itu pasti punya caranya mereka masing-masing. Tapi kalau aku sendiri di public relation itu caranya aku ngajak teman-teman biar mereka tetap semangat mengikuti study company itu adalah dengan menjalankan atau menjalin komunikasi yang baik dulu sama mereka. Contoh waktu di kelas kayak jangan menyendiri gitu, tetap ngobrol sama mereka. Kalau ada jam kos tetap bercanda sama mereka, atau mungkin bahas yang ada di SC kayak gitu buat nanti tuh gimana ya gitu, mendiskusikan apa yang harus didiskusikan. Nah, kemudian nggak cuman itu, biar suasana di study company nggak monoton, aku ngajak mereka buat bikin konten promosiin Luvera di kelas atau di taman gitu, biar suasananya nggak monoton dan akhirnya bermanfaat juga kan kontennya, nggak cuma konten aja tapi promosi juga gitu. Oh, berarti kamu sebagai seorang public relation itu bisa membangkitkan semangat teman-teman ya, apalagi kayak mesti ada di suatu kelas tuh pasti ada satu siswa yang menyendiri, jadi kamu juga mengajak mereka kayak ayo kita gabung, kayak ikut main, maksudnya ngobrol lah, setidaknya jangan diem di pojokan kelas. Terus habis itu student company ini kan juga bisa memopong semua siswa-siswi yang di kelas, apalagi teman-teman yang kesulitan bersosialisasi. Jadi kamu bisa mengikut sertakan mereka dalam promosi Luveranya tersebut. Betul. Apa harapan terbesar kamu untuk Akasa Student Company, produk Luvera ini? Bagaimana kamu ingin agar perusahaan ini memberikan dampak positif yang lebih besar lagi bagi lingkungan sekitar dan masyarakat? Kalau dari aku sendiri, karena ini kan kita udah habis ya masanya ya. Tapi harapan aku semoga Akasa dan Luvera tuh bisa tetap dikenal sama masyarakat, terus juga mungkin adik kelas nanti yang akan melanjutkan perusahaan study company ini dengan nama lain, bukan Akasa lagi. Bisa aja kayak
apa kek gitu kan. Terus juga produknya mungkin bisa beda juga. Jadi tapi aku berharapnya juga kalian tetap dukung perusahaan Sun Company dari SMK Negeri 2 Semarang gitu, yang menghasilkan produk-produk yang inovatif. Oh, berarti tuh Akasa tuh kalau beda angkatan beda nama juga atau Boleh gimana? beda nama, boleh enggak. Oh. Iya, tapi kalau menurutku sih, kalau aku pengennya enggak beda nama karena Biar ciri khasnya SMK Negeri 2. betul. Tapi kalau mereka mau Kalau mau bikin produk juga sama boleh. sama tapi kalau produk kayaknya beda deh. Oh, Iya, tapi biar kalau kembangan lain gitu. Iya benar, karena kan kayak ini kan udah tahun lalu kan udah bikin ini, masa bikin ini lagi. Oh, berarti inovatif baru lagi. Iya, jadi SMK 2 punya produk lain gitu. Iya, semoga student company di SMK Negeri 2 apalagi di Akasa Student Company membuat produk inovatif lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, apalagi yang ramah lingkungan. Dan jangan, ya kalau bisa tuh ada produk lain selain Aloe Vera ya, betul. yang lebih inovatif. Jadi SMK 2 punya banyak produk. Lebih banyak produk selain Aloe Vera. Jadi kayak lebih banyak orang tuh mengenal, oh Akasa Student Company SMK Negeri 2 itu banyak ya produk-produknya. Jadi lebih maju lah SMK Negeri 2. Jadi kayak lebih mengharumkan nama SMK Negeri 2 Semarang. Nah, sebagai penutup, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada para pendengar podcast ini agar mereka terinspirasi untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dan mendukung produk lokal UMKM? Dan bagi teman-teman pelajar yang memiliki semangat wirausaha, apa pesan yang ingin kamu berikan agar mereka berani mengambil langkah pertama untuk memulai bisnis sendiri melalui program seperti Student Company ini? Kalau pesanku, jangan takut buat ngambil kesempatan apapun itu, karena sukses itu datangnya bisa dari mana aja gitu. Dan juga tuh hasil tuh nggak akan mengkhianatin usaha gitu loh. Dan kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya. Jadi jangan pernah takut buat nyoba. Karena kita berorganisasi itu, kita melakukan apapun itu bukan karena biar dipandang keren buat orang lain, tapi karena kita bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu. Kalau kita ikut pengalaman kayak ke organisasi, apalagi kan di sekolah, jadi kayak mitranya sekolah tuh juga keren banget, apalagi masih anak sekolah, jadi banyakin pengalaman, apalagi organisasi ataupun ekskul di sekolah itu ikutin semua juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah gede kan sibuk tuh. Iya, nanti kan kalau kalian kuliah juga gimana ya, kayak organisasi anak kuliah kan juga banyak sebenarnya. Jadi kalian juga ikutin juga nggak apa-apa sih, kayak UKM-nya anak kuliah juga banyak, apalagi SMK juga ada mata pelajaran kewirausahaan, jadi kalian juga ikutin juga nggak apa-apa sih, buat tambah-tambah kalau kalian kuliah terus nyari kerja. Dunia kerja juga bakal nyari orang-orang yang bisa ikut organisasi, pengalaman yang sesuai dengan pekerjaannya. Apalagi kan kalau anak-anak SMA, SMK itu cocok banget ikut organisasi dan ikut serta dalam sebuah organisasi yang banyak menuntut mereka untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, apalagi kan kalau masyarakat sekitar. Nah, Adiwiyata contohnya kayak Adiwiyata ataupun OSIS ataupun PMR gitu juga cocok, apalagi kalau mau apapun yang lebih kayak bau-bau yang seni-seni juga ada sih, kayak ekskul seni, ataupun kalau mau agama juga ada rohis gitu juga bagus. Kesuksesan tuh datangnya dari mana aja, jadi boleh mengikuti apapun, nggak harus Student Company. Cocok banget sih, yang penting bermanfaat lah buat diri kita sendiri, apapun buat masyarakat sekitar. Jadi kayak ada benefitnya satu sama lain gitu. Jadi, kegiatan yang seru dan berdampak positif ya, setidaknya luar biasa banget ya teman-teman. Nah, terima kasih Karina sudah berbagi cerita dan inspirasi buat teman-teman pendengar. Semoga kita terinspirasi juga untuk lebih peduli dengan lingkungan dan mungkin mencoba ikutan program Student Company di sekolah masing-masing kalian. Walaupun Student Company itu masih belum ramai banget di sekolah-sekolah negeri ataupun swasta, tapi setidaknya kalian juga ikut organisasi yang ada di sekolah, walaupun organisasinya hanya OSIS, tapi ada banyak Student Company. Iya juga ya, tapi masih ada organisasi yang lain juga sih. Ekskul juga bisa. Nah, itu ekskul juga bisa tuh. Itu juga kalian kalau jadi ketua ekskul juga punya pengalaman jadi ketua itu bagaimana. Dan semoga apa yang aku sampaikan tadi bikin teman-teman tuh jadi pikirannya terbuka tentang kewirausahaan, dan semoga lebih bermanfaat bagi yang mendengarkan podcast ini. Podcast apa namanya? Ngobrol Gayeng. Terima kasih. Betul banget, sampai jumpa di episode Ngobrol Gayeng selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Dadah. Bye. See you next time.